형 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah tentang valuta asing. Pengertian valuta asing. Kata valuta asing sering disebut dengan falas, perbandingan antara valuta, nilai tukar atau kurs, menunjukkan perbandingan relatif harga valuta terhadap valuta asing lainnya. Valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang berbeda, memperoleh atau menyediakan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Falas valuta asing adalah instrumen investasi yang sering digunakan dalam dunia pasar saham, baik di dalam nasional maupun internasional. Falas juga merupakan mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk dijadikan alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Seperti mata uang pada umumnya, valuta asing juga memiliki nilai kurs resmi dan tercatat di bank sentral. Salah satu contoh valuta asing yang sering dikenal adalah mata uang dolar. Dalam dunia perdagangan dan bisnis internasional, falas digunakan untuk menekankan resiko fluktuasi kurs mata uang pada suatu negara. Semisal mungkin, valuta asing adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Sedangkan bursa valuta asing atau disingkat bursa falas biasa disebut dengan kata lain seperti forex atau FX, merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar yang utama dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Di Indonesia, pasar valuta asing atau pasar berjangka diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, yang mengatakan perdagangan berjangka futures trading adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan. Fungsi valuta asing. Valuta asing memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran hubungan ekonomi antar. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang menjadikannya krusial dalam perekonomian global. Yang pertama, sebagai alat tukar internasional. Valuta asing memungkinkan transaksi antar negara berjalan lancar. Mata uang negara asal sering tidak terima di negara lain, sehingga valuta asing menjadi alat pembayaran yang sah dalam transaksi lintas negara. Yang kedua, ada sebagai alat penyimpanan nilai. Valuta asing dapat disimpan sebagai cadangan devisa untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang domestik. Yang ketiga, sebagai instrumen investasi. Valuta asing digunakan oleh investor untuk membelikan aset di luar negeri seperti saham, obligasi, atau properti. Misalnya, seorang investor Indonesia yang ingin membeli saham perusahaan Amerika Serikat perlu menukarkan rupiah dengan dolar AS atau Amerika Serikat. Yang keempat, ada sebagai alat hedging atau lindung nilai. Valuta asing digunakan untuk melindungi nilai suatu aset dari resiko fluktuasi nilai tukar. Contohnya, perusahaan eksportir menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar mata uang agar tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar di masa depan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di bawah ini antara lain, yang pertama ada tingkat inflasi. Negara dengan tingkat inflasi rendah cenderung memiliki nilai tukar yang lebih kuat dibandingkan negara inflasi yang dengan inflasi tinggi. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Ketika suku bunga di suatu negara meningkat, investor asing akan tertarik untuk menanamkan modal di negara tersebut karena keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, kondisi neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan atau ekspor lebih besar dari impor meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik sehingga nilai tukarnya menguat. Sebaliknya, defisit perdagangan menyebabkan pelemahan nilai tukar. Yang terakhir ada stabilitas politik dan ekonomi. Negara dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil lebih dipercaya oleh investor,
Sebaliknya, ketidakstabilan politik, konflik, atau krisis ekonomi dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar. Mekanisme perdagangan valuta asing. Perdagangan valuta asing dilakukan melalui pasar valuta asing. Pasar ini beroperasi selama 24 jam dan melibatkan berbagai pelaku. Berikut beberapa pelaku yang terlibat dalam mekanisme perdagangan valuta asing. 1. Ada bank sentral, berfungsi untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, ada bank komersial, berperan dalam transaksi jual beli valuta asing dengan nasabah. Yang ketiga, perusahaan multinasional menggunakan falas untuk transaksi internasional. Dampak fluktuasi nilai tukar terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif. Dari dampak positif ini dapat meningkatkan gaya saing ekspor yang dimana mata uang domestik akan melemah, depresiasi. Harga barang ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional. Hal ini dapat terjadi meningkatkan volume ekspor. Yang kedua, ada dampak negatif berupa kenaikan biaya impor yang membuat depresiasi mata uang, membuat barang menjadi lebih mahal yang dapat memicu inflasi dan beban utang uang negeri. Jika nilai uang domestik melemah, beban pembayaran utang luar negeri dalam valuta asing menjadi lebih besar. Yang keenam, ada jenis-jenis valuta asing. Valuta asing berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik adalah uang asing berupa logam atau kertas, sedangkan falas non-fisik adalah uang asing berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, falas bisa digolongkan menjadi 4, yakni mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Yang ketujuh ada kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda. Kurs digunakan untuk menghitung nilai suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing terbagi menjadi dua, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang digunakan ketika seseorang hendak menukarkan rupiah dengan mata uang asing, sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku saat seseorang ingin menukar mata uang asing ke bentuk rupiah. Untuk rumus kurs jual ada jumlah mata uang asing dikali kurs jual yang berlaku. Rumus kurs belinya jumlah mata uang asing dikali kurs beli yang berlaku. Buat kesimpulannya, valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian export of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Sehingga kurs dengan valuta asing merupakan suatu nilai pertukaran uang dengan yang lain, hanya saja yang membedakan dalam segi perdagangannya, di mana falas merupakan alat pembayaran yang sah di negara lain, sedangkan kurs merupakan perbedaan nilai mata uang antar negara antara negara satu dengan negara lain. Meskipun demikian, falas dan kurs merupakan suatu kesatuan untuk menambah pendapatan negara di dalam perekonomian internasional. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.